Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurul Najwa dari kelas 7C. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bu Guru Bukos Prida SPD. Saya ingin memperlihatkan komentar buku non-fiksi dan fiksi. Saya ingin membacakan rangkuman buku komentar non-fiksi dan fiksi. Buku komentar non-fiksi. Judul buku: Habibie dan Ainun. Penulis: Baharudin Yusuf Habibie. Penerbit: PT THC Mandiri. Diterbitkan Jalan Kemang Selatan No. 98 Jakarta 12560 Indonesia. Tahun terbit November 2010. Kategori biografi. Jumlah halaman 323 halaman. Jumlah bab 37 bab. Teks bahasa Indonesia. Rudi, nama kecil B.J. Habibie, adalah seorang jenius ahli konstruksi pesawat terbang. Dan Ainun adalah seorang dokter cantik dan bersahaja. Mereka berdua bertemu kembali setelah 7 tahun terpisah. Mereka bertemu di Bandung pada tanggal 7 Maret 1962. Kemudian mereka berdua menjadi sahabat sehidup semati selamanya. 48 tahun, 10 hari mengarungi bahtera rumah tangga. Buku ini menceritakan berbagai kisah cinta B.J. Habibie dengan Ainun yang menceritakan tentang mengaruhi bahtera rumah tangga hingga takdir yang memisahkan serta terdapat di dalamnya. Ainun Habibie adalah sosok seorang wanita yang tangguh, baik, pintar, cantik, dan bersahaja. Di setiap bab 3, buku menceritakan peran Ainun sebagai ibu rumah tangga dan peran terhadap negara di bidang teknologi CEO. Dia adalah sebagai rencana yang diatur Desi sering kali tidak berjalan lurus dengan apa yang diharapkannya. Menjadi guru matematika di sebuah pelosok justru menjadi sumber stres bagi Desi, apalagi semenjak bertemu Aini yang memiliki daya tangkap matematika yang rendah, namun mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Kunci keistimewaan dari novel ini, ketika suatu persoalan bagaimana guru Desi berusaha mengajarkan matematika kepada Aini yang memiliki daya tangkap rendah. Kelebihan novel ini, berbagai macam nilai kehidupan yang baik untuk direalisasikan dalam kehidupan nyata. Judulnya menarik dan mengangkat dunia pendidikan. Kekurangan novel ini adalah untuk dapat mencerna makna lebih mendalam harus membaca novel yang sebelumnya. Bagi yang tidak terlalu gemar membaca akan kurang menarik perhatian pada awalnya. Komentar buku fiksi. Judul: Guru Ainun. Penulis: Andrea Hirata. Penerbit: Bentang Pustaka. No. ISBN 987-602-291-686-4. Tahun terbit Februari 2020. Halaman 336. Kategori fiksi Indonesia. Di dalam novel ini terkandung berbagai macam motivasi yang mampu menginspirasi pembacanya. Dalam karyanya ini, Andre Trirata menginspirasikan seorang guru matematika yang bernama Desi Istiqomah dan Aini yang merupakan salah satu muridnya di pelosok desa tempat Aini mengabadikan dirinya sebagai pendidik. Desi yang dulu terobsesi untuk mengabadikan
menjadikan dirinya sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Mulai dari kecil mempunyai minat menjadi seorang guru. Akhirnya tanggung tampar merupakan titik pengabdiannya. Desa ini masih tergolong sangat tradisional dan kurang sadar akan pendidikan. Desi yang sedari dulu terobsesi untuk mengabadikan dirinya sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Mulai dari kecil mempunyai minat menjadi seorang guru. Akhirnya tanggung tampar merupakan titik pengabdiannya. Desa ini masih tergolong sangat tradisional dan kurang sadar akan pendidikan. Akses internet pembelajaran di masa pandemi tergantung perlu kesabaran yang lebih ekstra saat melakukan proses pembelajaran daring. Cara menjelaskannya kepada siswa yang harus goblang ketika menggunakan aplikasi digital. Siswa yang berada di perkotaan sangat mudah untuk mengontrolnya dalam belajar di rumah. Berbeda dengan anak yang lama di pedesaan, mereka harus beradaptasi dengan belajar menggunakan gadget dan mereka sering terganggu karena koneksi jaringan. Proses pembelajaran daring menjadi salah satu alternatif untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan para murid, guru, dan orang tua untuk bagaimana bisa beradaptasi dengan cara kehidupan yang baru. Kelebihan dari artikel ini dapat dipahami oleh semua orang dan menarik. Kalimat-kalimat yang ditulis cukup mudah dipahami dan jumlah halamannya cukup sedikit. Kekurangannya adalah banyak kalimat yang dipakai berulang kali sehingga membuat saya keliru. Unsur buku non-fiksi. 1. Bagian cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Isi buku. 5. Cara penyajikan isi buku. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Sistematika. Unsur buku fiksi. 1. Bagian cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Tokoh dan tokoh. 5. Tema cerita. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Penyajian alur cerita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.